Shalom saudara-saudara, saya ingin memulai saat teduh ini dengan doa syafaat yang pernah dinaikkan oleh Abraham ketika Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora. Peristiwa itu dicatat dalam Kejadian pasal 18. Dalam dialog Abraham dengan Tuhannya, Abraham berkata kepada Tuhan, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Tuhan tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Sebaliknya, Tuhan menerangkan bahwa jika didapati 50 orang benar di Sodom, maka Allah akan mengampuni semua orang Sodom, termasuk yang jahat tadi. Demikian dialog Abraham berturut-turut sampai menunjukkan angka 10 orang. Abraham bertanya kepada Allah, bagaimana jika didapati 10 orang benar saja di antara semua orang fasik di Sodom? Dan ayat 32 adalah jawaban Tuhan sama seperti di ayat-ayat sebelumnya demikian. Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 orang itu. Dan di pasal 19 kitab Kejadian, ternyata Sodom dan Gomora dimusnahkan. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang benar di sana. Orang benar itu bagaimana sih? Orang benar itu orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menaati Tuhan dan firman-Nya. Orang yang menjadi hamba kebenaran. Saya berdoa agar saudara-saudara yang telah menjadi hamba kebenaran dan mengabdi dengan sepenuh hati kepada Allah dan firman-Nya tetap setia memelihara iman dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Saat teduh kita hari ini dari Yehezkiel 31. Yehezkiel 31 ini masih membicarakan tentang Mesir di zaman Nabi Yehezkiel. Mesir pada zaman itu sudah menjadi negara maju dan berkembang sangat besar sehingga digambarkan sebagai pohon aras yang tidak ada tandingannya. Bahkan sampai digambarkan pohon-pohon di Taman Eden pun menjadi cemburu dengan pohon aras, yaitu Mesir, saking megahnya. Begini catatan Alkitab. Hai anak debu, katakanlah kepada Firaun dan rakyatnya begini, engkau seperti bangsa Asyur dulu, bangsa yang besar dan sangat perkasa, seperti pohon aras Libanon yang megah, banyak cabangnya serta rimbun daunnya, dan puncaknya menjulang tinggi ke angkasa. Akar-akarnya menembus jauh ke dalam tanah yang basah. Ia tumbuh dengan megah dan anak-anak sungainya mengairi juga pohon-pohon di sekitarnya. Pohon itu menjulang tinggi melebihi pohon-pohon lainnya. Ia tumbuh dengan megah dan cabang-cabangnya menjadi banyak karena air yang berlimpah yang diisap oleh akar-akarnya. Burung-burung membuat sarang pada dahan-dahannya dan di bawahnya segala ternak melahirkan anak-anaknya. Bangsa-bangsa besar di dunia berlindung di bawah naungannya. Ia menjadi sangat kuat dan indah dengan cabang-cabang yang panjang karena akar-akarnya menembus jauh ke tempat yang banyak airnya. Pohon itu lebih tinggi daripada pohon-pohon aras lain di Taman Allah. Pohon sanobar dengan ranting-rantingnya dan pohon berangan dengan dahan-dahannya tidak dapat menandinginya. Karena kemegahan yang telah kukaruniakan kepadanya itu. Maka pohon-pohon lain di Taman Eden menjadi iri kepadanya. Mesir telah menjadi negara yang luar biasa besar dan megah pada zaman itu, bahkan bisa menyaingi kerajaan Asyur. Lalu apa yang terjadi? Beginilah firman Tuhan Allah. Mesir telah menjadi sombong dan tinggi hati karena ia telah meninggikan dirinya melebihi yang lain sampai ke langit. Maka aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan satu bangsa yang perkasa untuk dihancurkan sebagai ganjaran atas kejahatannya. Aku sendirilah yang akan menumbangkan dia. Mesir dihukum karena sombong dan tinggi hati. Tuhan Allah yang menghukum Mesir karena kesombongan dan tinggi hatinya. Pertanyaannya begini saudara, apa urusan Tuhan Allah dengan Mesir? Bukankah Mesir tidak menyembah Tuhan Allahnya bangsa Yehuda? Bukankah Mesir mempunyai dewa-dewa sendiri dan patung-patung mereka yang mereka sembah dan puja? Jawabannya begini, Tuhan Allah yang disembah oleh umat Allah, bangsa Yehuda adalah Tuhan Allah semesta alam. Tuhan Allah yang hidup, pencipta semesta alam dan isinya. Jadi meskipun bangsa-bangsa tidak menyembahnya sebagai Tuhan Allah mereka, maka mereka tidak bisa menghindarkan diri dari tangan Allah yang Maha Kuasa.
Bukan soal bangsa-bangsa itu tidak menyembahnya sebagai Tuhan Allah mereka. Maka Tuhan Allah tidak menghukum mereka yang jahat, apalagi sombong dan tinggi hati seperti Mesir. Tuhan Allah berkuasa atas semua yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang di luar kendali Allah. Sama seperti Sodom dan Gomora yang saya ceritakan di awal tadi. Bangsa Sodom dan Gomora juga tidak menyembah Tuhan Allah, bahkan tidak percaya. Tetapi toh tidak bisa menghindar dari hukuman Allah. Sodom dan Gomora dibakar dengan api belerang yang dahsyat karena kejahatannya. Semoga Roh Kudus mengarunia kita dengan iman untuk mempercayai Tuhan Allah semesta alam yang hidup sampai selama-lamanya dan menyembah, memuja, melayani Dia di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan Tuhan Yesus sehingga kami semua dapat menyembah, melayani Tuhan Allah semesta alam melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk memiliki iman yang benar. Kami menyerahkan umat-Mu yang akan bersama-sama mengikuti kebaktian untuk memenuhi panggilan Allah, dididik di dalam kebenaran-Mu, seperti umat zaman dahulu di Gunung Sinai untuk diajarkan firman Tuhan. Kami berdoa agar tiap-tiap jemaat diberi hati untuk memberitakan tentang Tuhan yang hidup, Tuhan semesta alam. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.